Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam kasihnya. Kita jumpa lagi dalam bahasan-bahasan masih dalam materi arti 4 angka 7 kitab Wahyu, yang pada waktu lalu kita telah membahas tentang pemeteraian, dan saya masih ingin membahas materi pemeteraian ini dalam tema memaknai angka 12 dalam kitab Wahyu. Memang waktu lalu saya menjanjikan untuk membahas tentang 7 sangkakala, tetapi saya diilhami kembali dari materi-materi tentang pemeteraian ini untuk diangkat angka 12 dalam makna yang lebih spesifik. Saudaraku, angka 12 adalah angka yang spesial dalam Alkitab, yang juga selalu ada dalam ingatan kita sebagai orang Kristen, karena angka ini begitu familiar bagi kita. Karena angka ini ada dalam catatan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Apakah ini hanyalah faktor kebetulan? Sekali lagi, dalam Alkitab saya mau tegaskan bahwa tidak ada yang kebetulan. Awal angka 12 sangat dikenal dengan 12 anak Yakub yang akhirnya menjadi 12 suku Israel dan menghasilkan yang namanya bangsa pilihan. Angka 12 dalam Perjanjian Baru itu sangat identik dengan 12 murid Yesus yang berlanjut menjadi 12 Rasul Yesus, yang pada akhirnya telah meletakkan dasar dari gereja itu sendiri, yang disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah gereja Tuhan. Itulah orang-orang percaya di akhir zaman ini. Dari baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, angka 12 telah menghasilkan dua komunitas besar, yaitu bangsa pilihan, orang Israel, dan bangsa yang kudus, orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Tetapi angka-angka ini tidak berhenti sampai di situ. Wahyu pasal 7 menjelaskan tentang 144.000 yang dimeterai. Hasil dari 144.000 itu didapat dari 12 kali 12.000. Wahyu pasal 12 berbicara tentang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang. Juga Wahyu pasal 21 yang berbicara tentang berbagai angka 12. Ada 12 pintu gerbang, 12 malaikat, dan di setiap pintu gerbang tertulis 12 suku Israel. Juga batu dasarnya terdapat 12 nama yang tertulis Rasul Yesus, dan berbagai angka-angka 12, ada 12 mutiara dan lain-lain yang dicatat dalam Wahyu pasal 21 yang berbicara tentang Yerusalem baru. Dengan demikian, angka 12 adalah angka yang bermakna dalam Alkitab. Untuk itu kita coba melihat makna apa yang terkandung dari angka 12, karena ini bukan kebetulan. Dari angka Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terkoneksi, terkorelasi dengan baik, berarti dia memiliki makna yang luar biasa. Mari kita melihat pada makna pertama dari angka ini. Kita akan membaca dalam Imamat pasal 24 ayat 5 dan seterusnya. Imamat pasal 24
engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mempersembahkan korban api-apian. Salah satunya adalah membakar roti sajian, roti yang tidak beragi. Dan itu ada di meja roti yang terdapat dalam tabernakel, secara khusus di ruang suci. Jadi di sebelah utara ada meja roti, sebelah selatan ada kaki dian, dan sebelah timur ada mezbah dupa. Itulah perkakas yang ada di dalam ruang suci tabernakel. Dan roti itu harus disusun 2 susun. Tiap susun berjumlah 6, maka kalau dia 2 susun berarti berjumlah 12 roti. Saudaraku, dalam 1 Samuel 21 ayat 4 menyebut itu sebagai roti kudus. Itu sebabnya dia haruslah roti yang tidak beragi, karena ragi digambarkan sebagai dosa. Saudaraku, roti di sini melambangkan Kristus. Itu merupakan pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 sampai 35, akulah roti hidup. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, ketika Yesus diuji dalam dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis coba menggoda, kalau engkau dapat membuat batu ini menjadi roti. Yesus menjawabnya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Artinya Yesus sedang memberi gambaran langsung tentang arti roti itu, gambaran langsung tentang firman Allah. Ya. Terkonfirmasi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Maka apa yang dijelaskan dalam Imamat pasal 24 adalah nubuatan tentang firman Allah. Ke-12 roti bakar, roti yang tidak beragu itu adalah simbol dari firman Allah. Orang Israel mengenal firman Allah dengan istilah Torah, atau kita menyebut dengan Taurat. Bukan kebetulan kata Torah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai instruksi atau pengajaran. Dan dalam prakteknya, orang Israel harus mengajarkan anak cucunya, menceritakan, bahkan mendikte Taurat itu, firman itu, pengajaran itu kepada anak cucu. Ya. Dalam Perjanjian Baru, secara khusus pada amanat agung Yesus Kristus, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, dalam Matius pasal 28. Jadikan sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Maka perintah Yesus dalam amanat agung, salah satu tujuan utama yaitu memuridkan orang yang telah percaya kepada Yesus supaya mereka diajar dengan firman Allah, supaya tercapai apa yang disebut dalam Efesus pasal 4, supaya kita semua mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh,
pengenalan yang benar tentang Allah, anak Allah, dan pertumbuhan rohani yang sesuai dengan tingkat yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi gereja yang dewasa dan sempurna dan tanpa cacat. Artinya, firman itu harus diajarkan. Firman itu harus dilakukan. Dan semua proses itu tidaklah dapat dilakukan kalau tidak melalui sebuah proses pemuritan. Maka hanyalah bangsa Israel yang memiliki Torah. Hanyalah orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki firman yang akan dibentuk Tuhan untuk menjadi sesuai dengan rencana Allah. Maka angka 12 terkorelasi dengan Imamat pasal 24 itu berhubungan dengan firman Allah yang harus diajarkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan melalui sebuah proses pemuritan. Selanjutnya, pada bagian kedua, angka 12 itu kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 12 ayat pertama, Wahyu pasal 12 ayat pertama berkata begini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Rasul Yohanes melihat tentang sebuah penglihatan yang besar, menjadi tanda di langit, tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita temukan lagi angka 12 dari ayat-ayat ini. Penglihatan ini berbicara tentang perempuan itu adalah gereja Tuhan. Secara khusus lagi saya sebut sebagai pengantin Kristus yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan 12 bintang. Mazmur 84 ayat 11 menyebutkan bahwa, maksudnya Mazmur 19 ayat pertama menceritakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Biasa ketika Alkitab berbicara langit terrepresentasi dengan matahari, bulan, dan bintang. Berarti matahari, bulan, dan bintang menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 84 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan adalah matahari. Yang dimaksudkan ini adalah Allah Bapa, adalah matahari. Dan Alkitab dalam banyak kesempatan ketika berbicara tentang bulan selalu terkoneksi dengan bulan menjadi darah. Darah itu selalu akan terhubung dengan salib, terhubung dengan Yesus sebagai korban itu sendiri. Darahnya adalah darah pemeteraian yang menyelamatkan setiap orang. Maka bulan itu adalah lambang dari kemuliaan langit, yaitu Yesus sendiri. Sedangkan bintang itu berbicara tentang kualitas rohani. Janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ini bicara tentang dua generasi dari keturunan Abraham. Ada generasi secara lahiriah, secara daging, yang menggambarkan pasir di laut, dan generasi rohani yang berbicara tentang bintang di langit. Pada banyak kesempatan, catatan Alkitab ketika dia berbicara tentang bintang, itu berbicara tentang Roh Kudus. Kualitas dari kehidupan orang percaya yang setingkat dengan Roh Kudus, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka Wahyu pasal 12 ini berbicara tentang kemuliaan yang membungkus dari gereja Tuhan, pengantin Kristus itu adalah matahari, bulan, dan bintang, lambang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Dengan demikian bintang di sini berbicara tentang Roh Kudus. Kalau tadi kita bicara pada bagian pertama bahwa roti itu yang terdapat dalam meja roti sajian, 12 roti itu adalah lambang dari firman Allah yang harus diajarkan, didikte kepada bangsa Israel, supaya mereka mencapai tingkat kepenuhan Kristus, tingkat kedewasaan penuh bagi gereja Tuhan. Tapi 12 bintang yang merupakan mahkota dari perempuan itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dalam karakternya menurut firman Allah? Matius pasal 2 menjelaskan tentang bintang yang menuntun orang Majus. Kata bintang di situ disebut bintangnya, katanya huruf besar, atau lebih jelas lagi bahwa bintang itu adalah bintang Tuhan, karena bintangnya huruf besar berarti bintang Tuhan. Dengan demikian, lebih spesifik lagi, itu berbicara tentang Roh Kudus yang berperan menuntun orang Majus sampai di Bethlehem. Maka karakter dari Roh Kudus adalah penuntun. Yesus sendiri mengungkapkan bahwa ketika dia pergi, dia akan mengirim roh penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Dan Roh Kudus itu adalah yang akan memimpin pada kebenaran. Karakter-karakter yang menjelaskan tentang Roh Kudus adalah penuntun, penolong, dan memimpin. Ketika kita melihat angka ini yang berhubungan dengan firman dan Roh Kudus yang memiliki peran yang sama bagi bangsa Israel, bagi orang percaya, kalau firman itu bertugas untuk mengajar, mendidik orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu berperan menolong, memimpin dan menuntun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya angka 12 itu sangat berhubungan dengan firman dan Roh Kudus dalam perannya bagi bangsa Israel, dalam perannya bagi orang Israel untuk mengajar, mendidik, menolong, menuntun, dan memimpin pada kebenaran. Dan itu hanya dapat terjadi kepada mereka yang telah dimuridkan. Itu sebabnya dalam pemeteraian, bahasan pemeteraian lalu saya menyebut angka 12 itu adalah angka pemuridan. Dan itu hanya berlaku bagi orang yang percaya. Maka saya mau mengatakan begini kepada saudara, bahwa firman Tuhan adalah pengetahuan, adalah hikmat sorga yang berkuasa merubah hati, yang memberi pengertian, yang membangun paradigma bagi mereka yang menjadi murid, yang dilatih, dididik, diajar. Dan Roh Kudus memberi kuasa pada tindakan perbuatan untuk melakukan firman Allah. Dua kekuatan yang besar yang merupakan kekuatan sorgawi, yaitu firman dan Roh Kudus, bertujuan dihadirkan Allah kepada orang-orang yang percaya untuk membawa pada rencana Allah yang besar dalam rencananya. Itu sebabnya angka ini tidaklah dapat dilepaskan dari makna dan tujuan Allah bagi gereja, bagi orang percaya. Ketika kita berbicara tentang Yerusalem baru yang dijanjikan itu di dalam Wahyu pasal 21 yang berbicara berbagai angka-angka 12. Bahkan
secara khusus Wahyu pasal 21 ayat 16, saya ingin membaca bagi saudara. Wahyu pasal 21 ayat 16 berkata begini, kota itu bentuknya 4 persegi. Kota yang dimaksud adalah Yerusalem baru. Panjangnya sama dengan lebarnya. Ini bukanlah berhubungan dengan ukuran kota itu. Karena ketika Alkitab berbicara tentang kota 4 persegi, itu terkoneksi dengan ruang maha kudus, ruang maha suci yang berbentuk 4 persegi. Tuhan memerintahkan kepada Musa, buatlah ruang maha suci itu 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Artinya panjang lebar tingginya sama. Berbentuk kubus, berbentuk 4 persegi. Menjelaskan bahwa kota itu berbentuk 4 persegi, bahwa kota itu sama nilainya dengan ruang maha kudus, ruang tempat di mana Allah bertakhta, Allah hadir. Awan kemuliaan, Shekinah Allah hadir dalam tabernakel. Maka Yerusalem baru berbicara tentang tempat yang maha kudus, tempat di mana Tuhan hadir. Maka itu sebabnya angka-angka 12 yang menjelaskan tentang Yerusalem baru itu bukanlah bermakna jumlah-jumlah itu sendiri. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 21 ayat 16, tempat itu adalah 4 persegi, adalah tempat yang maha kudus. Karena Tuhan bertakhta di tempat maha kudus, maka yang harus tinggal dan berdiam di tempat itu adalah orang yang telah dikuduskan, orang yang telah dimuridkan oleh firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang telah dimuridkan oleh firman dan Roh Kudus, yang dilambangkan dengan 12 roti sajian dan 12 bintang, yaitu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Inilah makna-makna penting yang dapatlah saya jelaskan di sini, kiranya dapat membawa kita untuk menyadari bahwa kekristenan itu jelas sekali, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, walaupun itu terarti dalam simbolisasi, itu sedang menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidaklah boleh lepas dari firman dan Roh Kudus. Mari kita menjadikan diri sebagai murid, supaya kita diajar, dididik, ditolong, dituntun, dibimbing oleh firman dan Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.